صلى على اللهم صل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarraha binur mauludil mustafa qulubal mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan as-sadiqul wa'dil amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la'alla Allah yudimuna wa ahla baitina wal muslimin muttasilin wa muta'alliqin wa muhibbin bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi ahli baitihi wa bi ahbabihi ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan para habaib, para dzurriyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus akhina fillah. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan mudah-mudahan beliau selalu bisa membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapat pandangan Rasulullah, mendapat pandangan daripada hamba-hamba Allah yang salih. Para pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin dan muslimat yang semuanya kita di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah dan inayahnya kita semua dikumpulkan Allah Subhanahu wa ta'ala di majelis yang mulia, di tempat yang penuh barakah, dengan niat yang sama, dengan tujuan yang mulia, menta'zimkan, mengagungkan maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat maulid Rasulullah, berkat umat-umat Rasulullah, semua dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Diampunilah semua dosa-dosa ibu bapa kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, disembuhkan semua penyakit-penyakit kita, yang utama yang penyakit yang penuh di dalam batin hati kita, ditingkatkan keimanan, ketakwaan, kecintaan kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ahli rumah tangga kita, kampung kita semua mendapat keberkahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimasukkannya di dalam surga bersama-sama Rasulullah, bersama-sama aulia wassalihin. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam Muhammad bin Sa'id Al-Busiri
Beliau adalah aulia yang pangkatnya adalah menjadi kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau setiap saat selalu menggandang Rasulullah, selalu hati beliau perhatian kepada Rasulullah. Di antara kata-kata yang diucapkan beliau, Muhammadun dzikruhu rauhun li anfusina, Muhammadun syukruhu qarbun alal umami. Perbuatan lidah kita selalu bersalawat kepada Rasulullah. Kita selalu ingat dengan kebaikan-kebaikan Rasulullah. Ini adalah melapangkan hati, menyenangkan hati, menghilangkan kegelisahan hati. Tentu kita semua ingin senang, ingin lapang, ingin bahagia. Jalannya selalu kita biasakan lidah kita bersalawat. Kita biasakan membaca puji-pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana sebelum tausiah dari kita membaca maulid, rasanya luar biasa senangnya. Karena setiap salawat dan pujian kepada Rasulullah, kita itu mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi palah bulah jangan lagi sakit hati, jangan lagi sedih, jangan lagi galau, jangan lagi pusang. Apakah lagi muha kayak musang? Jangan. Kita dikasih Allah Ta'ala nikmat yang luar biasa, menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita punya nabi yang sangat luar biasa kehebatannya. Apabila kita ini masih sedih, masih sakit hati, menunjukkan kita ini belum pinandu lawan nabi. Banyak pinandu lawan lelakian dia ya kah? Lelakian banyak pinandu lawan cewek ya kah? Nah, jadi kenalilah Rasulullah, sebutlah Rasulullah. Rasulullah sebuah rahmatnya Allah, sebuah nikmatnya daripada Allah. Setiap apapun nikmat yang sampai kepada kita, itu adalah berkat Rasulullah. Pada ini harilah orang mana-mana terkumpul, orang lupa, orang anu datangan. Nanti berkat Rasulullah, Rasulullah nang maundang, Rasulullah nang memanggil. Mudahan hati kita selalu ingat dengan Rasulullah, selalu cinta dengan Rasulullah, selalu lidah kita selalu basah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara amalan yang paling mudah di zaman kita ini adalah bersalawat. Sekalipun pian membaca salawatnya memuji Nabi ini belum ikhlas. Kadang-kadang ada di antara manusia ini membaca salawat karena mintuha, atau karena minantu. Malum kita ini belum paham, insyaallah berpahala. Sebab Allah Ta'ala memandang yang disebut. Siapa yang disebut adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap bacaan-bacaan salawat adalah mengundang rahmat, mendatangkan nikmat, mendatangkan kebaikan.
Orang dahulu mengadakan perayaan Maulid ada dengan jalan bermakanannya. Kadang baca kasidah, kadang baca Maulid, kadang mbah datang makan. Niat nang maulah makanan ini merayakan, menampakkan rasa keibuan bisi Nabi, lalu rasa syukur. Jadinya menyukurnya mengadakan perayaan Maulid dengan makan. Nah kita kan senang nangka ini ya kah? Bila ada undangan mbah datang makan, nah nyaman ini. Ketimbang adalah makannya tuhuk dulu bacaan sampai membaca tahlil 70 ribu kali, membaca doa haulnya pulang panjang, lang dihaulinya pulang mulai abahnya, kainnya, datunya sampai ke datu Nabi Adam. Kasihan nang tukang baca doa terliuk-liuk ya kah? Lah napa makanannya hanya wajib. Nah, kada nasi. Nah, ini makanannya nasi. Kita mau kumpul tuh luar biasa berkahnya. Apabila kita mau kumpul, maklum berkumpul ini nyata pasti ada orang yang baik. Pasti di dalam kumpulan kita ini ada yang alim, yang mulai beliau itu menuntut ilmunya ikhlas, mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, membagi-bagi ilmunya dengan ikhlas. Nah kita dapat barokah sini. Jadi berkumpul dengan niat mengambil barokah, mengambil barokah Rasulullah, mengambil barokah umat Rasulullah. Umat Rasulullah itu ada nang alim, ada juga umat Rasulullah itu nang sugih, tapi sidin sosial. Melihat majelis ini sudah tuntung, tapi aslinya kada ada. Nah, aslinya ya kan. Mudahan ada nang sugih nang paham, jangan nang bungul. Nah banyak nang sugih, pinanah batakun lawan panitia majelis. Apa aja nang diperlukan di majelis. Oh je panitia majelis banyak kayak pian hendak mau patakan kah kadanya batakun dia. Nah, dibungul ini kada baik, kada paham ya kah. Harus kita melihat apapun harus dipahami ya kah. Kita alim ilmunya, orang nang sugih adalah duitnya. Harus kita menjadi umat Nabi yang pandai menyenangkan Rasulullah. Di majelis ini ada orang yang susah, kada mau sugih, tapi nya sabarnya nyobaja lawan Allah Ta'ala. Pasti Allah Ta'ala kawaja menyugihakan lawan aku, tapi belum sampai waktunya. Sabar aja, nyobaja. Nah kita ambil barokahnya. Sampai-sampai nang susah nih hendak kawin, gagal aja. Kada mau babinian mendek anu bahaya susah aja lelakiannya. Anu bahaya lelakiannya aja pinanya Tuhan aja ya. Padahal aja abahnya anu ya. Tuhan atasnya aja, bawahnya mengayu. Nah, tapi nya sabar aja, nyoba aja. Ini memakai akhlaknya Rasulullah. Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum bi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Rasulullah, di dalam sifat-sifat Rasulullah ini menjadi ikutan kita yang baik. Kalau kita menjadi umat Nabi yang susah, harus kita pakai akhlak Nabi waktu susah. Tetap Nabi ditimpa dengan macam-macam tetap ibadah kepada Allah. Kita pun jadi umat Nabi ditimpa kesusahan, tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah ini adalah tugas kita kepada
Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi di majelis itu ada nang alim, ada nang sugi, ada yang susah, ada babinian nang ahli ibadah, ada nang babinian nang ahli doa. Kita ambil barokahnya. Mudahan kita semua setiap kali mendatangi majelis, hadir di majelis yang semacam ini dengan niat yang baik. Apabila kita hadir di majelis ini dengan niat yang baik, kita dapat barokahnya, dapat manfaatnya, dapat kebaikannya. Letaknya lapang di dalam zikrullah, di dalam zikrun Nabi. Nah, orang bahagia kah lamun pinadulak membaca zikir ganti baca salawat. Dulak membaca salawat, membaca zikir. Uja ulama jalan menuju Allah itu dengan dua jalan kesimpulannya, dengan jalan zikir iya, dengan jalan salawat iya juga ya kah. Bahkan ya Pak, keduanya wayah zikir dibaca, wayah salawat dibaca. Tiap-tiap salawat pasti mengandung di zikir, karena salawat itu biasanya diawali dengan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Setiap zikir dan salawat yang kita baca, mudahan kita merasa lezat, merasa manis, sama pian palah makan iwaknya sesuai lawan nang pian sukai, nasinya nyaman, sedang kada lambik, kada karong, sekali kita suap nyamannya pasti pulang menambah. Anak habis lelek-lelek dihiga ya kah, menjadi tambahannya. Kayak itu juga kita beribadah, berzikir dan bersalawat merasa lezat. Kenapa jadi merasa lezat? Karena setiap bacaan yang kita baca diupah Tuhan. Orang yang kuat iman melihat daun upahannya, lalunya yakin, lalunya merasa lezat. Lalu timbul masalah, kenapa kita kadang merasa lezat, kadang merasa manis. Nah, ini menunjukkan hati kita masih banyak penyakit. Sama bandingannya, pian sedang sakit dibawakan minantu wadai. Wadai apa biasanya yang paling manis? Wadai bingka, wadai capai gambut, apalagi capai lupak ya kan? Manis. Sekalinya si mintuha merasai, kenapa wadai ini pahit, kada manis, kada ada gulanya kah? Oh, jangan membawakan wadainya banyak gulanya. Kenapa jadi pahit? Sidin sedang sakit. Biasanya orang yang sedang sakit itu liurnya pahit. Jangan disalahkan wadainya, salahkan muntungnya masih ada penyakit. Sama kita membaca salawat, berzikir, kadang merasa lezat, kadang kenal lawan Allah, kadang kenal lawan Nabi. Banyak mengenal nang lain pada Allah, banyak hati kita tu mencintai nang lain pada Rasulullah. Apabila kita itu merasa berpenyakit, mau baca tambah. Di mana tempatnya? Tempat untuk menambahi penyakit hati, ya kan majelis. Nah, alhamdulillah berilmi bisi majelis. Mudahan majelis ini dapat pandangan dari Rasulullah. Sabab ilmu sidin sambung basambung sampai
ka Rasulullah. Jelas kita nang mengantuk jadi pandang Nabi, apalagi nang hanya bangun aja dipandang Nabi. Tanda orang itu dipandang Nabi, kita itu selalu dimudahkan Tuhan. Nah, alhamdulillah ni mudah majelis ini suntung nah. Dangkat dipandang Rasulullah, dibaca ilmu-ilmu Rasulullah di sini, dibaca amalan-amalan orang solih, termasuk amalan membaca manaqib Sayyidah Khadijah. Maka bunyinya orang yang mengamalkan manaqib Sayyidah Khadijah itu disugihakan Tuhan. Nah, ulunah sudah mencoba merasakan manfaatnya, barokahnya membaca manaqib Sayyidah Khadijah. Karena bisa ulun kesulitan duit, paling-paling kesulitan makan ayam, makan iwak, dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sahajaku ke majelis supaya penyakit hatiku ini diangkat Tuhan. Setiap penyakit tentu ada obatnya. Penyakit apa kita ini? Penyakit bungul, apalagi tampuk. Ya. Lawan Tuhan kada tahu, lawan hukum Tuhan kada tahu, diobati. Lamun penyakit hati, penyakit bungul, kada tahu lawan masalah agama, lamun kada dibuangi, ini mengakibatkan suul khatimah, matinya kada baimah. Nah, jadi orang itu masuk neraka. Kenapa jadi masuk neraka? Akibat penyakit hati, sombong, pahikian, kada nyaman hati melihat kawan lebih sukses, itu penyakit. Kada datang orang masuk neraka itu kenapa ikan masuk neraka besangkadian kada ada. Atau jadi masuk neraka itu panawan kada ada. Tetapi sombongnya, hasadnya, beramal kada ikhlasnya. Nah, jadi Rasulullah meninggali ilmu, Rasulullah meninggali ulama, kita syukuri ya kah? Pada kawa ke majelis ilmu seminggu sekali, 2 kali seminggu. Nah, ya kah? Dipaksa, dibiasakan. Jadi Rasulullah menyebut, Rasulullah membaca kisah Nabi ini melapangkan hati, tenang batin kita. Dalam tenang batin kita itulah nang sebenarnya kaya. Bukan dikehendaki kaya itu nang banyak bisi mobil, banyak bisi toko. Kadang-kadang orang nang sugih banyak harta, hendak beruntung ngalih, hendak tenang tu ngalih. Nah, pikirannya ini campur. Bahwa makhluk orang badan itu ada saingan. Sampai-sampai kisah orang nang sugih banyak harta itu hendak beruntung makan obat, makan pil penenang. Kamu kita mengaji mengantuk sudah ya kan? Kenyamanannya hatinya lah lapang ya kan? Wa syukruhu bangbun alal umami. Kita berterima kasih kepada Rasulullah. Rasulullah ini sebagai pembawa rahmat, sebagai pembawa nikmat. Kita bisa kenal dengan Allah, kenal dengan hukum Rasulullah, dengan hukum-hukum Tuhan. Ini berkat Rasulullah. Kita balas jasa-jasa Nabi. Kita ucapkan rasa terima kasih. Pantaslah kita tuh setiap tahun mengadakan perayaan Maulid dengan menampakkan rasa terima kasih. Sampai-sampai kita diwujudkan Allah Ta'ala adalah berkat Rasulullah. Kayak apa tanda kita berterima kasih kepada Rasulullah? Ajaran-ajaran Rasulullah dipakai, hukum-hukum Nabi kita amalkan, sunnah-sunnah Nabi diamalkan. Di antara sunnah Nabi
Apabila kita ni pada dapatan, pada tamuan wajah Nabi ikam ucapakan assalamualaikum warahmatullah. Nani ajaran Rasulullah, kita pada dapatan tu saling doa mendoakan. Mudahan ikam selamat. Jangan dibagi salam, mudahan ikam selamat. Nani ajaran Rasulullah. Kada kita tu pada dapatan I love you, selamat pagi. Itu ada sunnah Nabi yang ada lagi sunnah Nabi, amalan supaya dimurahkan rezeki. Ada di zaman Nabi sahabat yang hidupnya susah. Kalau Nabi lah sudah coba usaha masih susah. Adakah amalan supaya pintu rezeki? Ada aja Nabi amalannya. Apabila ikam setiap naik ke rumah baca assalamualaikum warahmatullah. Lamun kadada baca assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Setelah ucapan salam kita baca masuk ke rumah, baca qul huwallahu 3 kali. Diamalkan oleh sahabat, ternyata sahabat itu disugihakan Tuhan. Nanti ingatakan bulah kena boleh ke rumah baca assalamualaikum warahmatullah. Bisa laki pian banyak alim pada biniku ya kah. Lagi asal naik lo mabuk ya kah dulu. Nah, doakan ahli rumah dengan salamat, baca qul huwallah. Ini janji Nabi, insyaallah kita dimurahkan rezeki kita. Harus kita saling kasih mengasihi, saling bersatu, saling puji memuji. Ini menurunkan rahmat. Ini adalah memudahkan rezeki kita. Jadi jangan sampai kita ni bahwal, bermusuh-musuhan, bahasa sambatan, laki menyambat, bini bungul, bingi gurang membalas, ikam umanya tambuk. Nah, itu ada baik bahasa sambatan, baca celaan. Rasulullah membimbing dengan saling puji memuji. Kita lihat inyani ada kelebihan dari Allah. Di mana kelebihannya lah bini kita kuat inya, kuat maayak ya kan. Nah, kita kada tapi tahan bangga. Nah, di nawangi bini pulang handakah lagi, kada kau lagi mati dia apa. Nah, jadi biasakan lihat kebaikan-kebaikan kawal. Kawal pun melihat kebaikan kita. Ini adalah ajaran Rasulullah. Termasuk kita jalan menyukuri misi Nabi. Baiklah Nabi kita laksanakan. Sembahyang 5 waktu. Amun bini kada ingat, laki nang maingatakan. Umpamanya sembahyang ini tugas kita kepada Allah. Kita menampakkan rasa terima kasih lawan Tuhan. Apabila laki kada ingat, Nabi ini nang maingatakan abahnya sembahyang ini kada lawas, hanya 5 menit, tapi pahalanya luar biasa. Sembahyang ini ibadah yang mengumpul bermacam-macam di dalamnya ibadah. Mudahan ahli rumah tangga kita ahli menjaga lawan sembahyang, memperbaiki lawan sembahyang. Kalimatnya tuqimus shalah, luruskanlah sembahyang. Bagaimana sembahyang kita sempurna, bagaimana ibadah kita sembahyang kita baik, harus dengan ajaran-ajaran dari ulama. Harus kita belajar dengan ulama. Oleh sebab itu di majlis itu dibacakan fikih untuk mengetahui cara-cara ibadah. Jadi kita beribadah apapun harus meniru Rasulullah. Beramal apapun meniru Rasulullah. Berpakaian pun meniru cara Rasulullah.
karena Rasulullah itu diutus ke alam dunia sebagai pembawa rahmat, sebagai contoh-contoh yang baik. Mudahan kita dapat taufik hidayah, mudah-mudahan kita selalu mengikuti Rasulullah. Lamun hendak selamat pangyara, kayak hendak tahu cara Rasulullah, lamun kada mengaji, lamun kada mendekati dengan ulama-ulama ya kah. Nah, dalam kesempatan ini ulun hendak mengijazahkan dua macam buku yang pertama salawat Syekh Abdul Qadir Jailani. Kebiasaan disambat salawat Syekh Abdul ini salawat puncak, salawat nang paling tinggi, salawat nang paling hebat. Karena salawat ini nisbahnya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, pemimpin wali, di mana aja wali-wali sidin nang malantiknya. Termasuk orang nang maamalkan wikidan sidin, amalan sidin, kita ini termasuk golongan pencinta Syekh Abdul Qadir Jailani. Orang nang pencinta Syekh Abdul Qadir Jailani kada dimatikan Tuhan kecuali ini dalam keadaan halnya baik, matinya kena insyaallah husnul khotimah. Nah, salawat Abdul Qadir Jailani ini salawat sidin ada mengandung ayat-ayat Qur'aniyah. Di ujung-ujung itu ada ayat-ayat yang mana beliau menyusun ini salawat mendapat ilham daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kata Rasulullah ini salawat luar biasa kelebihannya. Di antara kelebihan mengamalkan salawat Syekh Abdul Qadir Jailani, kita itu dimudahkan, segala urusan kita dimudahkan, segala hajat-hajat kita dikabulkan. Termasuk kena waktu kita hendak meninggal dunia, ada kena malaikat datang, Bapak datang malaikat ini membimbing supaya waktu kita meninggal ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sabab mula orang nang hendak meninggal, macam-macam iblis membayang-bayangi supaya kita ini jangan maasakan Tuhan, tapi kita mengamalkan salawat Syekh Abdul Qadir Jailani, kita selamat, dibimbing oleh malaikat, kita membaca kalimat la ilaha illallah. Apabila matinya husnul khotimah, nah di alam kuburnya, alam barzahnya mengetek 6 kanau matil arus. Ujar malaikat ikam tidurnya kayak tidurnya penginten, pahong jadi penginten, jadi raja segala-galanya, makan disuapi, batapih ditapihi, babasuh dibasuhi, jadi penginten, jadi raja. Nah, apabila husnul khotimah, macam-macam perjalanan kita menuju akhirat itu selalu dipermudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bunyinya di majlis ini dibaca salawat Syekh Abdul Qadir Jailani dengan berjamaah, kita bisa terbaca. Andai kata pian kada kawa tak amalkan sehari sekali baca salawat ini, barang seminggu sekali diamalkan. Kada kawa seminggu sekali salawat itu dibaca, sebulan sekali dibaca. Kada kawa juga sebulan sekali, setahun sekali bareng dibaca. Kada kawa juga setahun sekali, bareng seumur hidup sekali dibaca. Omong kada kawa juga mati ya sudah. Supaya kita ada hubungan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Termasuk ijazah nasid. Nasid itu kita berzikir sambil ada kasidah nang dibaca, supaya kita ini jangan bosan, jangan muyak, jangan dulak, supaya asik berzikirnya kan. Mudahan asiknya tuh kepada Allah Ta'ala.
Sehingga dengan lewat nasid kita berzikir, sehingga kita banyak perolehan menyebut nama la ilaha illallah. Nadu zaman Datuk Kalambayan, zaman ulama-ulama nang dahulu-dahulu banasid ingin supaya zikirnya banyak, supaya zikirnya resep, asik. Kalau sudah asik kepada Allah Ta'ala, nah itu luar biasa, itu termasuk paham, kenal dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setiap bacaan-bacaan yang kita baca, zikirkah, salawatkah, itu ada cahayanya. Cahaya itu meresap ke batin kita, sehingga hati kita tenang. Resap di mata kita, ampih mata kita maksiat. Resep bacaan itu di telinga kita, sehingga telinga kita ini selamat daripada maksiat. Nah, jadi sebagai ijazah kepada semua ini jamaah yang ikuti apa yang ulun baca ya. Astaghfirullahalazim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Nah, kemudian kita baca salawat kamilah satu kali. Kita baca sama-sama baik-baik. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج به الرغائب وحسن الخواتم ويسس الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Nah, kepada semua ini jamaah, dua macam buku bernama Salawat Syekh Abdul Qadir Jailani, yang mana kita ambil ijazahnya kepada beberapa ulama hingga sampai kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, hingga sampai kepada Rasulullah. Yang kedua adalah ijazah zikir nasid yang kita ambil kepada beberapa ulama hingga sampai hubungannya kepada Syekh Saman, hingga sampai kepada Rasulullah. Kepada semua ini jamaah ulun ijazahkan, ulun terima. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat aulia wassalihin, mudah-mudahan kita semua mendapat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Acara yang kelima yaitu peresmian nama Majelis Taklim. Untuk ini kami mintakan kepada Yang Mulia Ayahanda Kiai Haji Munawar, kepada beliau fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Para jamaah, di sini ulun mengasih nama ini majelis dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini majelis ulun resmikan dan ulun kasih namanya dengan nama Raudatul Anwar, semacam nama majelis ulun Raudatul Anwar ya. Ulun bisi majelis itu dengan nama itu diulahkan durung sekumpul. Ulun waktu mulah musalla tuntung baelang kasidin. Kasidin namai dengan Al Anwar ya. Ulun tambahi dengan Raudhah, mengambil nama Raudhah Nabi di Madinah. Nah, mudahan ini majelis mendapat pandangan Rasulullah, pandangan Datuk Kasful, dan mendapat pandangan aulia wassalihin. Mudahan ini majelis diridhai Allah dan diberkahi Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Alhamdulillah, semoga dengan peresmian nama Majelis Taklim Raudatul Anwar, majelis kita menjadi majelis yang selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa. Untuk pembacaan doa kami mintakan kepada Ayahanda Kiai Haji Gusti Gurdan Rafiq dari Banjarmasin, kepada beliau fa'alaihi falyatafaddal mashkur. على هذه النية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد وإليك المستقى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا رافع الدرجات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا مجيب الدعوة يا أرحم الراحمين. يا الله يا الله يا الله، ببركة محمد تسليما كثيرا كثيرا، ببركة أبو بكر الصديق، ببركة إبراهيم خليل الرحمن، ببركة إسماعيل عليه السلام، ببركة داود خليفة الله، ببركة موسى كريم الله، ببركة عيسى روح الله، ببركة آدم صفي الله، وببركة جبريل وميكائيل وإسرافيل وإجرائيل عليه السلام، وببركة كل الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وكلهم، وببركة محمد تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وجن في العلم وبطن في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حاول علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربي عزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada pagi hari ini. Ulun selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kehilangan kunci kendaraan boleh ini ambil di majelis 6 tak cicil